Gimana caranya orang zaman dulu cari informasi tentang komputer waktu belum ada internet? Pengen rakit Intel Gen 12 tapi chipset Z690 terlalu overkill buat kamu? Pakai aja chipset B660. Cek line up motherboard B660 dari MSI. Chipset kelas menengah dengan fitur pendukung kelas atas. Mendukung semua CPU Intel generasi 12 dan RAM DDR5. Dengan cooling solution handal untuk VRM dan SSD, membuat semua motherboard dari MSI siap untuk dipakai kerja berat. Ditambah lagi, connectivity-nya udah pakai Wi-Fi 6 dan 2,5 Gbps LAN. Langsung aja pilih satu yang sesuai selera kamu. Halo semua, Juni mana? Masih inget sama meme ini nggak? Kalau ngelihat itu saya jadi ngerasa gitu ya, bahwa ternyata saya udah tua banget gitu. Dulu waktu sekolah internet belum ada, boleh dibilang belum ada. Sebenarnya udah ada, tapi karena masih terlalu mahal dan teknologinya masih belum nyampe gitu ya ke orang-orang rumahan kayak saya zaman dulu. Akhirnya ya udah, internet practically nggak bisa diakses dari rumah. Kalau mau mengakses internet harus pergi ke warnet dulu. Soalnya yang di rumah itu koneksi internetnya zaman itu namanya adalah Telkomnet Instan. Kalau masih ingat iklannya kayak gini. 080984 kali. Telkomnet Instan. Telkomnet Instan. Koneksinya kalau dengan ukuran sekarang itu lemot banget bre. Jadi dia punya speed kalau nggak salah sekitar speknya ya itu 64 kilobit per second. Dan aktualnya bisa dapat 50-an kilobit per second aja itu udah bagus banget. Jadi itu kalau download satu lagu dengan file size sekitar 5 mega itu bisa setengah jam sampai 1 jam. Jadi bisa kebayangan ya lemotnya seperti apa dan belum lagi tarifnya mahal banget. Jadi akhirnya mau nggak mau kalau saya mau cari informasi segala sesuatu tentang apapun lah termasuk tentang PC, saya harus pergi ke warnet. Cuma tantangan selanjutnya, waktu itu informasi juga belum sebanyak sekarang. Jadi kalau kamu pergi ke warnet, ngetik cari GPU terbaru, nggak ada yang keluar bre. Beda sama sekarang, barangnya belum rilis aja, kita udah dapat bocorannya tentang gimana speknya, terus performance-nya kira-kira seperti apa, dan harganya kira-kira berapa, itu udah muncul semua. Itu baru cari informasinya. Belum kalau cari software. PC di rumah ada, tapi softwarenya gimana cara dapatnya? Antivirus, downloadnya nggak bisa. Mau download update lagi juga lebih nggak bisa lagi. Bahkan semisal pun kamu ada internet di rumah pakai Telkomnet Instan tadi, mau download browsernya aja itu juga lama banget. Tapi jangan salah, bukan berarti waktu itu informasi tidak bisa kita dapat. Bisa, cuma kita mesti modal untuk beli yang kayak ginian nih. Nah, majalah komputer. Mungkin banyak di antara kamu yang belum pernah ngeliat barang kayak ginian nih, karena kayaknya sekarang emang udah punah. Bahkan ini ada satu majalah ini salah satu brandnya waktu itu gede banget gitu ya, Chip. Dia punya forum, terus di situ dia ada websitenya juga kalau nggak salah waktu itu ya. Nah, jadi di sana itu kalau kita mau cari informasi, bukan cuma dari majalah, tapi kita juga bisa ke websitenya dan juga gabung di forumnya, kemudian ngobrol di sana. Nah, itu forumnya aja udah nggak ada. Nah, ini adalah beberapa contoh majalah. Jadi kalau kamu pengen cari tentang Windows terbaru, waktu itu nih Windows XP nih, itu kan heboh banget tuh. Dia langsung muncul, Windows XP dan segala macamnya itu seperti apa. Nah, baru akhirnya kita beli yang versi Windows XP. Terus gimana kalau kamu mau cari hardware? Misalkan kamu pengen beli hard disk atau pengen beli GPU lah, yang kita sering cari gitu ya. Nah, itu juga tantangan selanjutnya nih, karena kita harus benar-benar cari majalah yang memang dia membahas tentang GPU yang kita mau. Jadi kalau sekarang kita buka di Google, itu kita cari RTX 4000, itu udah langsung muncul spesifikasinya nanti akan seperti apa, terus kelas-kelasnya apa aja itu ada. Tapi zaman majalah ini itu nggak bisa kita kayak gitu. Nah, jadi di sini dia langsung bikin nih line up. Wah, ini adalah GeForce
8500 GT. Jadi dia membahas khusus tentang GeForce 8500 GT dari berbagai macam merek nih, dari apa nih, Gigabyte, Digital Alliance, Liteq, Forza, Eagle, MSI, Asus, segala macam semuanya ada di sini. Ya seperti kamu lihat benchmark di internet lah ya, cuma bedanya ini ada di majalah. Dan di sini dikasih ranking nih, skornya berapa. Jadi yang terbaik dari semuanya itu siapa. Terus di halaman selanjutnya ini dia bahas tentang 8600 GT. Nah, jadi di satu majalah ini dia membahas tentang 8500 GT, 8600 GT, terus 8600 GTS. Udah, itu doang. Kalau kamu cari GPU versi di bawah atau di atasnya, dia nggak ada di edisi yang ini. Kamu harus cari edisi lainnya. Nah, jadi yang perlu kamu lakukan adalah jalan-jalan ke toko buku, terus ngeliat lagi tadi. Kalau ini adalah tentang Windows XP, terus ini tentang apa nih? Web plugins. Kemudian di atasnya nih Megatest Graphics Card 8600 GTS, GT sama 8500 GT. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk informasi hardware-nya aja kita harus cari majalahnya. Nah, tapi bukan cuma GPU ya. Di sini komplit nih, ada smartphone, terus apa lagi? HP yang bukan smartphone. Nah, jadi apa namanya, kalau kamu beli ini harganya lumayan. Ini edisi tahun berapa nih? Oh, 2007. Ini adalah terbitan 2007 dan harganya Rp38.800. Lumayan untuk ukuran saat itu. 38.000 itu harus nabung banyak lah ya. Terus untuk software. Jadi di sini dia tadi nyebutin web plugins. Terus apa lagi? Internet Explorer, Firefox, Web 2.0, Skype dan segala macam. Nah, itu adalah satu hal yang penting juga karena tadi saya cerita internetnya lemot banget. Jadi seandainya pun kamu punya koneksi internet di rumah, buat download updatean antivirus itu susah banget karena download speednya bakal lambat banget. Nah, untungnya di setiap majalah kayak gini banyak yang menyertakan CD. Jadi kalau kamu beli majalah, kamu bukan cuma dapat informasinya, tapi kamu bisa dapat updatean antivirus, updatean apa namanya browser terbaru, terus driver. Jadi driver waktu itu nggak bisa kamu tinggal colok aja, terus habis itu otomatis download. Nggak. Kalau kamu beli hardware biasanya dia udah ada CD drivernya, tapi itu adalah versi basicnya ya, versi defaultnya. Kalau ada pembaruan lagi, susah kita mau cari updatean langsung lewat internet. Jadi satu-satunya jalan ya udah kita beli majalah terus dapat CD kayak gini nih. Ini apa nih? Update software, Adobe Reader, Firefox, Foxit Reader, terus ada lagi 64-bit application, Windows Booster. Nah, yang kecil-kecil ini adalah yang versi ekonomisnya. Ini harganya lebih murah. 24.800, wah sama-sama cheap gitu ya, tapi lebih murah. Terus dapat CD juga. Nah, yang menarik berikutnya adalah tentang game. Jadi kalau kamu main game sekarang, terus habis itu stuck di satu level, kamu nggak bisa maju kemana-mana, kok kayaknya nggak ada jalan, tinggal ketik di Google atau di YouTube, langsung muncul panduannya. Kamu bisa nonton langsung gimana cara orangnya itu lolos dari stage yang bersangkutan gitu ya. Tapi zaman dulu nggak ada bre, boro-boro video, tulisan aja untuk cari guide itu juga masih belum terlalu banyak. Salah satu andalan saya adalah majalah game. Jadi selain majalah komputernya, saya juga beli majalah game. Nah, di sini yang perlu kita lakukan waktu itu adalah sekali lagi lihat dari covernya, terus ada judul apa aja di sini guide-nya, sesuai nggak dengan yang kita cari. Terus kalau udah kita beli aja. Dan nanti di dalamnya ini ada komplit lah. Guide komplitnya itu ada di sini nih. Jadi dari stage pertama sampai terakhir sampai tamat itu ada semua, termasuk rahasia-rahasianya. Bahkan ada cheat. Jadi zaman dulu kalau kamu nge-game karena nggak ada yang online gitu ya, itu kamu bisa bikin cheat. Ini apa nih? Sampai ku fotokopi juga nih bre. Asik lah ya. Nostalgia banget. Jadi zaman dulu itu cheat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ngegame. Ya, jadi kalau kamu stuck di satu level, musuhnya susah banget, tinggal masukin kode cheatnya, udah langsung kalah semua musuhnya. Mantap banget lah. Nah, kalau majalah game kayak gini, nah ini iklannya juga tentang konsol, terus aksesoris konsolnya seperti apa. Ini zaman PS1 bre. Jadi ini adalah tahun 99. Dan ini waktu itu saya beli karena Suikoden 2 ini itu adalah salah satu game RPG terbaik di zamannya. Dan itu saya bener-bener apa ya, kedanan game inilah ya. Goal dari gamenya itu adalah kamu bisa mengumpulkan 108 karakter. Nah, kalau kamu nggak pakai guide itu susah banget lah ngumpulin 108 karakter karena memang ada cara-cara yang memang tidak disebutkan di dalam gamenya. Jadi memang boleh dibilang itu rahasia dan hanya bisa kamu dapat kalau beli majalah kayak gini. Nah, itu dia
cara orang zaman dulu cari informasi tentang komputer. Jadi di tahun 2000-an itu effort untuk bisa dapat informasi tentang hardware dan software itu luar biasa. Bukan cuma effort tenaga, tapi kamu juga harus meluangkan waktu banyak karena harus pergi ke toko buku, milih, udah gitu effort duitnya untuk beli juga ada. Jadi kalau dibandingin zaman sekarang, kamu buka YouTube pengen lihat video guide game gitu ya, tapi loadingnya lama, udah ngeluh nggak karu-karuan. Ingat aja bahwa beberapa puluh tahun yang lalu, kalau kamu pengen cari informasi dan pengen dapat guide game, ini yang harus kamu lakukan. Jalan ke toko buku, pilih majalah yang cocok, terus beli. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi bersyukurlah kamu yang sekarang sudah bisa menikmati informasi yang udah begitu masifnya ya di internet, dan bisa dengan gampang kita ambil. Terus untuk update software dan segala macamnya juga jadi lebih gampang. Tapi ternyata hal itu mengundang tantangan selanjutnya, bahwa semakin mudah kita mendapatkan informasi, ternyata keabsahan informasinya sendiri justru semakin susah untuk dipastikan. Karena sekarang udah banyak banget hoax. Beda banget sama majalah kayak gini. Dia udah menjalani semua proses editing ya. Jadi dari si penulis naskahnya itu bikin, dia juga bukan orang yang abal-abal, memang udah ahlinya di bidang itu. Kemudian sebelum diterbitkan juga udah diperiksa dulu sama orang yang berkompeten lainnya lagi. Hampir bisa dipastikan bahwa isinya bisa dipertanggungjawabkan. Beda sama sekarang kita cari informasi di internet. Bisa aja yang kamu dapat itu adalah informasi palsu. Bahkan untuk software, kalau kamu dapat dari majalah kayak gini, bisa dipastikan bahwa semua software yang ada di sini aman, bukan palsu, bukan malware. Jadi tinggal diinstal, udah pasti jalan. Tapi kalau kamu dapat dari internet sekarang, bisa jadi dia ditumpangi program-program jahat yang ternyata setelah diinstal malah bikin PC kamu jadi nggak karu-karuan. Jadi sekarang dengan mudahnya informasi, tantangannya bukan semakin ringan tapi justru semakin berat. Karena kita cari informasi itu karena kita nggak tahu. Dari mana kita bisa tahu bahwa informasi yang kita dapat itu adalah asli atau palsu? Kita ketemu lagi di video selanjutnya.